Saat ini, di Samudra Arktik ada kapal selam Rusia unik bernama Belgorod. Dengan panjang 184 meter, kapal ini adalah kapal selam terpanjang yang pernah dibuat. Sebuah peninggalan perang dingin yang diperpanjang dan dibangun ulang, yang menghabiskan 2 dekade di galangan kapal, diubah menjadi sesuatu yang benar-benar baru dan dipasangkan ke lambungnya 6 tabung raksasa. Mungkin lebih rumit dari sekadar dipasang dengan baut, tapi Anda mengerti maksudnya. Setiap tabung ini didesain untuk membawa senjata yang tak sesuai kategori sebelumnya, yaitu Poseidon, yang oleh NATO dinamai Canyon. Orang Rusia awalnya menamakan status 6 sebelum kontes penamaan publik, lalu memilih nama yang lebih mitologi meski status 6 terdengar seperti kode mata-mata. Status 6 kemudian dilepas. Secara teori, ini adalah torpedo, tapi kata itu sebenarnya tidak benar-benar menggambarkan apa yang sedang kita bicarakan hari ini. Benda ini panjangnya sekitar 20 meter, diameternya sekitar 2 meter, dan beratnya kira-kira 100 ton. Ngomong-ngomong, torpedo berat standar. Torpedo yang digunakan kapal selam sejak Perang Dunia Kedua panjangnya sekitar 7 meter dan berat 2 ton. Poseidon sendiri lebih mirip kapal selam kecil daripada torpedo biasa. Sekali lagi, beratnya 100 ton. Benda ini memiliki reaktor nuklir sendiri, bukan sekadar hulu ledak nuklir, meski juga memilikinya. Ia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir mini di lambungnya, menghasilkan panas dan listrik untuk bergerak melintasi lautan. Secara teori, jangkauannya tak terbatas. Sebuah mesin merayap di dasar laut sedalam 1000 meter menuju garis pantai yang tak menyadari kedatangannya. Lalu bagaimana dengan hulu ledaknya? Nah, sebagian besar analis yang kredibel memperkirakan kekuatannya antara 1 hingga 2 megaton, dan itu kira-kira 100 kali lipat dari daya ledak bom yang dijatuhkan di Hiroshima, omong-omong. Berbeda dengan rudal balistik antar benua yang terdeteksi radar dan bisa dicegat karena melengkung di atmosfer, Poseidon bergerak di bawah laut. Televisi pemerintah Rusia antusias menggambarkan dampak senjata ini pada kota pesisir. Tsunami radioaktif, pelabuhan tak terpakai puluhan tahun, dan wilayah metropolitan terkontaminasi permanen. Sebagian klaim itu mungkin dilebih-lebihkan, tapi rudal ini tetap jadi mimpi buruk bagi seseorang. Pertanyaan utamanya, mana yang benar-benar nyata dan mana yang hanya teater Rusia? Kamu tahu, pemerintah Rusia memang punya kebiasaan mengumumkan senjata super dengan demonstrasi computer generated imagery yang spektakuler dan klaim-klaim yang berani. Dan kemudian mereka jadi cukup diam ketika para jurnalis mulai meminta, kamu tahu bukti. Misalnya, rudal jelajah nuklir Borofusnik beberapa kali gagal saat uji coba dan mungkin tak akan pernah berfungsi. Rudal hipersonik yang katanya sudah diproduksi massal ternyata jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang diiklankan. Apakah Poseidon benar-benar senjata kiamat yang berfungsi, demonstrator teknologi setengah jadi, atau hanya boneka mahal untuk membuat perencana pertahanan barat gugup? Jawabannya, sejauh yang kita tahu dari sumber, kemungkinan campuran ketiganya. Ambiguitas itu memang bagian dari strateginya. Sebenarnya, ide memakai senjata nuklir untuk menghancurkan pantai musuh bukan hal baru. Fisikawan Soviet mulai mengembangkan konsep serangan nuklir bawah air segera setelah memahami kemampuan bom nuklir dengan logika yang sederhana. Amerika Serikat punya banyak hal penting di dekat laut, seperti kota, pelabuhan, pangkalan angkatan laut, dan galangan kapal. Jika Anda bisa mengirimkan senjata nuklir melalui laut daripada melalui udara, Anda bisa melewati semua pertahanan udara yang merepotkan itu. Orang Amerika menghabiskan miliaran dolar untuk membangunnya. Salah satu proposal awal berasal dari Andrei Sakharov. Ya, jika Anda mengenali namanya, dia adalah fisikawan yang kemudian terkenal sebagai pembangkang dan aktivis hak asasi manusia. Pada 1950-an sebelum sadar politik, Sakharov mengusulkan torpedo raksasa bermuatan termonuklir yang bisa diluncurkan dari kapal selam dan diledakkan dekat pantai Amerika. Benar-benar perubahan karier yang luar biasa Sakharov. Tujuannya bukan ketepatan, tapi benar-benar kehancuran mentah, kehancuran apokaliptik, atau sangat khas perang dingin. Membuat ledakan bawah air besar, memicu gelombang raksasa, mencemari pelabuhan dengan radiasi, dan membuat musuh kebingungan sebelum mereka sadar apa yang terjadi. Angkatan Laut Soviet mempelajari ini, menamainya P-15 dengan spesifikasi luar biasa untuk standar perang dingin. Sebuah torpedo dengan panjang sekitar 24 meter berat, lebih dari 40 ton membawa hulu ledak dengan daya ledak di kisaran multi-megaton. Kapal selam nuklir Soviet pertama sebagian dirancang berdasarkan ide untuk membawa monster mutlak ini, tetapi proyeknya tidak pernah berkembang. Teknologinya memang belum cukup matang, dan sejujurnya seluruh konsep ini dianggap banyak perencana militer Soviet sebagai sesuatu yang dipertanyakan secara strategis. Kenapa buat satu torpedo besar jika bisa banyak senjata kecil dan fleksibel? Akhirnya T-15 dibatalkan.
Soviet seperti Amerika menggunakan torpedo nuklir konvensional, senjata lebih kecil yang ditembakkan dari tabung standar untuk melawan armada musuh secara taktis. Kedua negara adidaya menempatkan senjata ini selama Perang Dingin, menakutkan, tapi bukan senjata super yang bisa mengakhiri peradaban. Dan mungkin itu akan menjadi akhir dari konsep torpedo raksasa, kecuali satu hal, yaitu pertahanan rudal. Disinilah kisah modern Poseidon dimulai. Kamu tahu, selama beberapa dekade, penangkal nuklir didasarkan pada fondasi suram ini yang pasti sudah pernah kamu dengar. Mutually Assured Destruction atau kehancuran bersama yang dijamin. Jika kamu menembakkan misil ke arahku, aku juga akan meluncurkan misil ke arahmu, dan kita akan menghancurkan dunia. Tidak ada pemenang, tidak ada yang menembak dulu, dan sistem ini tergantung kedua pihak. Meyakini pembalasan pasti terjadi, dan serangan pertama pasti mendapat konsekuensi buruk. Namun, bagaimana jika salah satu pihak mulai membuat sistem yang secara teori dapat mencegat rudal masuk? Amerika Serikat keluar dari perjanjian anti-rudal balistik pada 2002 dan mulai memasang pertahanan rudal di Alaska, California, serta Eropa Timur. Pejabat Amerika menegaskan sistem ini dibuat untuk menghadapi negara nakal seperti Korea Utara atau Iran, bukan persenjataan nuklir besar Rusia. Tentu saja tidak, maksud saya secara teknis itu mungkin benar. Beberapa pencegat realistis dapat menghentikan ratusan hulu ledak Rusia, namun militer Rusia melihatnya sebagai awal tren baru. Pencegat yang sedikit hari ini bisa jadi puluhan, lalu ratusan besok. Bagaimana jika 20-30 tahun lagi pertahanan rudal Amerika cukup efektif melemahkan serangan balasan Rusia? Itu berarti Mutually Assured Destruction tak berlaku lagi. Ketakutan itu beralasan atau paranoid mendorong modernisasi nuklir Rusia pada 2000-an dan 2010-an. Tujuannya mengembangkan sistem pengiriman yang tak dijangkau pertahanan rudal. Kendaraan luncur hipersonik yang bermanuver secara tak terduga saat masuk kembali ke atmosfer, rudal jelajah yang terbang rendah dan lambat di bawah jangkauan radar, dan akhirnya drone bawah air yang sekarang sama sekali tidak terbang. Petunjuk publik pertama muncul November 2015 saat terjadi kecelakaan yang tampaknya kebetulan. Televisi Rusia meliput pertemuan Vlad Putin dengan para komandan militernya. Dan kamera secara kebetulan menangkap sekilas sebuah slide pengarahan yang seharusnya tidak disiarkan. Slide itu menunjukkan skema sistem multipurpose laut status 6 menggambarkan kendaraan bawah laut otonom dengan hulu ledak nuklir bertenaga reaktor nuklir. Jangkauannya 10.000 km dan bisa menyelam hingga 1.000 meter. Analis intelijen barat telah melacak program ini selama bertahun-tahun. Slide yang bocor itu adalah konfirmasi resmi pertama dan kemungkinan besar kebocoran itu disengaja, karena itu saya membocorkannya seperti itu. Anda tidak sengaja menyiarkan spesifikasi militer rahasia di televisi nasional. Dalam pertemuan dengan presiden, ini adalah sinyal untuk Washington. Kami membangun sesuatu yang tak bisa dihentikan dan kini siap mengumumkannya. 3 tahun kemudian, Putin meresmikannya di pidato Majelis Federal Maret 2018. Dia meluncurkan senjata strategis baru disertai video animasi yang menampilkan rudal menghindari pertahanan dan hulu ledak, dan menghujani sesuatu yang tampak seperti Florida, karena memang Florida. Di antara senjata itu ada Poseidon, kini nama resminya pilihan masyarakat. Saya kini lebih suka nama Misili Make Missile Face. Ini terjadi saat Rusia mendapat sanksi barat usai aneksasi Crimea. Hubungan dengan NATO terburuk sejak Perang Dingin, sementara Putin menghadapi pemilihan presiden. Pidato soal senjata super diterima baik di dalam negeri. Apakah semua senjata itu benar-benar berfungsi seperti iklannya? Sebenarnya bukan hal utama. Namun, di balik propaganda itu ada rekayasa teknik nyata. Mari kita bahas detail teknisnya. Ukurannya membuat Poseidon sangat unik, jadi sebaiknya kita mulai dari situ. Torpedo berat standar seperti Mark 48 UGST atau Spearfish umumnya sepanjang 6 hingga 7 meter dan berat 1,5 hingga 2 ton. Torpedo memiliki dimensi hampir sama selama dekade karena harus muat di tabung torpedo standar, yang juga tak banyak berubah sejak pertengahan abad ke-20. Torpedo memang menjadi jauh lebih cerdas, hanya saja ukurannya tidak banyak berubah. Poseidon mengabaikan logika itu dengan panjang sekitar 20 meter dan diameter 2 meter dengan massa yang diperkirakan antara 80 hingga 100 ton. Jika ditegakkan, tingginya setara gedung 6 lantai. Jika mendatar, panjangnya seperti lapangan tenis. Ukurannya sebesar itu karena 2 alasan yang sudah disebutkan sebelumnya. Di dalamnya ada reaktor dan hulu ledak nuklir. Keduanya tak bisa dibuat terlalu kecil. Mari bahas reaktornya dulu. Setiap kapal selam nuklir pada dasarnya bekerja dengan prinsip yang sama. Reaktor menghasilkan panas, panas tersebut menghasilkan uap.
Uap menggerakkan turbin yang lalu memutar baling-baling atau menghasilkan listrik untuk motor. Reaktor tetap membelah atom dan menghasilkan panas baik di bawah air maupun di permukaan. Tantangannya pada Poseidon adalah merangkumnya dalam satu wadah. Cukup kecil untuk masuk ke badan torpedo, namun tetap mampu menggerakkan kendaraan 100 ton dengan kecepatan berguna. Sumber Rusia menyebut Poseidon memakai reaktor 100 kali lebih kecil dari pembangkit listrik kapal selam biasa. Meski terdengar hebat, maknanya perlu dipikirkan lagi. Anda berurusan dengan panas yang sangat tinggi di ruang yang sangat terbatas. Anda memiliki pendingin eksotik yang berperilaku tidak terduga, Anda memiliki kebutuhan pelindung yang menambah berat yang tidak bisa Anda tanggung, dan tantangan perawatan. Biasanya kru yang menangani, tapi rudal ini tidak punya kru. Banyak analis yakin Poseidon memakai reaktor pendingin logam cair, kemungkinan berasal dari desain kapal selam kelas Alpha Soviet tahun 70-an. Kapal selam itu benar-benar merupakan keajaiban rekayasa, mampu mencapai kecepatan dan kedalaman yang luar biasa, tapi mereka juga sangat cukup temperamental. Pendingin logam cair, yaitu paduan timbal bismut, harus tetap panas setiap saat jika tidak ingin mendingin dan mengeras. Reaktornya rusak, beberapa kapal kelas Alpha mengalami kerusakan reaktor serius dan seluruh kelas dipensiunkan karena perawatan terlalu berat. Bayangkan menempatkan teknologi rumit itu di kendaraan tanpa awak, tanpa kru pemantau, dan tanpa kemampuan perbaikan. Profil misi ini bisa membuatnya harus diam berminggu-minggu sebelum bergerak cepat ke target. Sedikit masalah seperti yang Anda lihat, keunggulan teoritisnya adalah jangkauan sangat luas. Torpedo konvensional menggunakan baterai atau bahan bakar dan akan berhenti saat habis. Reaktor Poseidon tetap beroperasi selama batang bahan bakar tersedia dan sistem berfungsi. Ia dapat bergerak tanpa henti, melintasi samudra ribuan kilometer dan mencapai pantai di belahan dunia lain tanpa muncul ke permukaan. Sumber Rusia menyebut jangkauan operasional 10.000 km cukup bagi Poseidon dari Laut Barents ke New York atau dari Samudra Pasifik ke Los Angeles. Soal reaktor nuklir, mereka tidak sunyi dan jelas tidak dingin. Pada kecepatan rendah, Poseidon dapat bergerak perlahan tanpa banyak jejak panas atau suara. Semakin cepat benda ini bergerak, semakin banyak panas dibuang ke air dan sistem propulsinya makin berisik. Rusia mengklaim kecepatan 100 knot atau 185 km per jam di bawah air, namun klaim ini menuai banyak skeptisisme. Secara hidrodinamika saja sudah luar biasa di kecepatan itu, dan kendaraan yang membuang panas sebesar itu saat melaju secepat itu pasti meninggalkan jejak termal. Kamu bahkan bisa mengikutinya dengan mata tertutup, cukup celupkan tanganmu ke air dan rasakan di sekitarnya. Banyak perkiraan independen menyebut kecepatan maksimum realistisnya 60 knot, tetap sangat cepat untuk kendaraan bawah air, meski tak secepat yang digambarkan media Rusia. Sekarang kita bahas hulu ledaknya. Slide status 6 bocor pada 2015. Beberapa analis dan penulis headline tabloid langsung mengangkat ide hulu ledak 100 megaton setara SAR bomber. Sebagian besar analis kini telah merevisi angka itu, dengan konsensus terbaru memperkirakan daya ledak antara 1 hingga 2 megaton, menghancurkan. Ya, benar sekali, itu adalah bom yang sangat besar, tapi masih dalam kisaran yang sama dengan hulu ledak pada rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Rusia yang sudah ada. Jika Poseidon diledakkan di kedalaman dekat pesisir, akan terjadi ledakan, radiasi panas, dan kontaminasi radioaktif. Dirancang untuk merusak pelabuhan atau pangkalan laut, ledakan bawah air menciptakan tekanan dan gelombang besar yang dapat menghancurkan kapal serta infrastruktur sekitar. Bergantung pada kedalaman dan geografi, ledakan itu bisa memicu gelombang besar, namun kecil kemungkinan menjadi tsunami radioaktif setinggi 300 meter seperti gambaran televisi pemerintah Rusia. Gelombang besar menyebabkan banjir pesisir besar. Ya, mungkin, tapi skenario kiamat ala kartun itu hampir pasti berlebihan. Namun, kontaminasinya adalah masalah nyata. Detonasi nuklir di air menghasilkan hujan radioaktif besar yang tercampur air laut dan terbawa angin. Sebuah pelabuhan yang terkena serangan Poseidon akan menjadi tidak bisa digunakan selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Bagi angkatan laut yang mengandalkan beberapa pelabuhan utama, ini mimpi buruk strategis, meski korban jiwa langsung hanya ratusan ribu. Sekarang kita bahas bagaimana Poseidon menemukan targetnya, karena Global Positioning System dan GLONASS tak berfungsi di bawah air. Gelombang radio tidak menembus air sehingga kapal selam harus naik ke kedalaman periskop untuk berkomunikasi. Poseidon yang berlayar di kedalaman 500 meter di Samudra Atlantik tidak dapat memeriksa posisinya lewat satelit dan sepenuhnya bergerak sendiri.
Solusi paling memungkinkan adalah gabungan navigasi inersia, titik jalan terprogram, dan mengikuti kontur dasar laut dengan peta yang sudah disimpan. Navigasi inersia sendiri sudah berbasis teknologi. Ini melacak percepatan dan rotasi kendaraan untuk menghitung posisi relatif terhadap titik awal. Masalahnya, kesalahan kecil akan menumpuk sehingga setelah ribuan kilometer, sistem ini bisa meleset puluhan hingga ratusan kilometer. Itu tidak baik jika target Anda pelabuhan tertentu, bukan sekadar pantai bagus. Karena itu, Poseidon perlu rutin memverifikasi posisinya. Pilihan yang ada meliputi suara akustik di dasar laut, naik sebentar ke permukaan untuk posisi satelit, atau mengenali fitur bawah laut dengan sonar. Tidak ada yang mustahil, tetapi semuanya menambah kompleksitas dan beberapa, terutama muncul ke permukaan, meningkatkan kerentanan. Poseidon yang muncul ke permukaan untuk menghubungi markas sangat mungkin terdeteksi. Sumber Rusia menyebutnya kecerdasan buatan dan keputusan otonom, namun maknanya dalam praktik belum jelas. Kendaraan ini harus mampu menavigasi rintangan, menghindari perairan dangkal, dan mengenali area target. Apakah kendaraan ini dapat mendeteksi dan menyerang target bergerak seperti kelompok kapal induk, atau hanya bisa pada koordinat tetap masih dipertanyakan. Dan ada satu hal lagi tentang otonomi yang penting untuk cara kita memandang Poseidon secara strategis. Saat kendaraan masuk air dan di luar jangkauan komunikasi, keputusan sudah diambil. Mungkin sudah diberitahu tujuan dan waktu meledak atau sedang bersembunyi di lautan. Dengan hulu ledak termonuklir dan instruksi yang menunggu sinyal, kedua opsi ini tetap mengkhawatirkan. Benar kan? Poseidon jadi kurang bermanfaat. Duduk di gudangmu, kamu butuh sesuatu untuk membawanya, sesuatu untuk meluncurkannya, dan idealnya tempat untuk menyembunyikannya di antara misi-misi. Dan Rusia telah mengerjakan ketiga hal ini dengan cukup masuk akal. Uji coba pertama yang setidaknya sudah dilakukan sejak 2016 menggunakan kapal selam yang dimodifikasi bernama Sarov. Awalnya diberi nama Proyek 2120 Sarov adalah kapal selam di sel listrik. Dimodifikasi sebagai laboratorium terapung teknologi angkatan laut eksperimental termasuk reaktor nuklir kecil untuk pengujian, bukan penggerak. Ini bukan kapal tempur, hanya tempat uji coba. Sekitar tahun 2016, menurut Pentagon, Sarov meluncurkan prototipe Poseidon pertama di Arktik, namun Sarov bukan kapal induk operasional. Karena itu, Rusia memerlukan sesuatu yang lebih besar. Masukkan gambar Belgorod K329. Belgorod memiliki sejarah konstruksi paling unik di antara kapal selam lainnya. Kapal ini dibangun sejak 1992 sebagai kapal selam rudal kendali Oscar II. Kapal besar ini dirancang membawa 2 lusin rudal jelajah anti kapal dan memburu kapal induk Amerika. Namun pendanaan runtuh bersamaan dengan runtuhnya Uni Soviet dan selama bertahun-tahun, lambung kapal yang setengah jadi itu hanya teronggok di galangan kapal Sevmash di Sperodvinsk, berkarat dengan tenang sementara Rusia memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Jawaban dari pertanyaan itu akhirnya adalah membangunnya kembali menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Sejak 2012 pekerja Sevmash memperpanjang lambung dan menambah bagian tengah, menjadikannya kapal selam terpanjang yang pernah dibuat. Tabung rudal asli dilepas dan digantikan dengan peralatan khusus untuk operasi laut dalam, termasuk fasilitas sandar untuk kapal selam penelitian, dan yang terpenting, 6 tabung peluncur berukuran besar yang dirancang untuk Poseidon. Proses konversi ini memakan waktu 1 dekade. Belgorod resmi beroperasi Juli 2022 dan diserahkan ke Direktorat Riset Laut dalam Angkatan Laut Rusia, Glavnoe Upravlenia Glubokovodnik Isledovany, yang sangat rahasia. Ini adalah organisasi yang bertanggung jawab atas beberapa operasi bawah laut paling sensitif milik Rusia, seperti menyadap kabel bawah laut, memetakan dasar laut, dan secara umum melakukan hal-hal yang tidak ingin dibicarakan oleh pemerintah. Belgorod diserahkan ke Glavnoe Upravlenia Glubokovodnika Isledovany bukan armada reguler menandakan sesuatu tentang caranya. Rusia melihat Poseidon bukan sekadar sistem pengiriman nuklir, tapi juga aset intelijen dan operasi khusus, citra satelit sederhana. Media Rusia melaporkan Belgorod menguji Poseidon pertama pada akhir 2022 dan 2023 dengan meluncurkan model massa dimensi. Bagi yang butuh penjelasan dalam bahasa Inggris, itu adalah artikel uji internal berukuran dan berat sama seperti aslinya untuk validasi prosedur peluncuran. Apakah Poseidon dengan reaktor aktif dan hulu ledak telah dikerahkan masih belum jelas, namun infrastrukturnya sudah ada dan Belgorod baru permulaan. Rusia telah membangun kelas kapal selam baru yang secara khusus dirancang dari awal untuk membawa Poseidon. Kelas Khabarov, Project 9851 berukuran lebih kecil namun khusus, diperkirakan memiliki 6 tabung Poseidon. Tanpa kompromi yang sering terjadi saat memperpanjang lambung kapal 30 tahun, kapal pertama, Gaborovsk, dibangun sejak 2014 dan diluncurkan 2025 namun belum beroperasi. 1 atau 2 kapal lagi direncanakan.
Jika semua kapal selam ini beroperasi dan bermuatan penuh, Rusia bisa memiliki sekitar 30 Poseidon di laut. Jumlah senjata sangat banyak tersembunyi di bawah laut. Namun, kapal selam bukan satu-satunya di sini. Ada juga Skiff, meski detailnya sangat minim. Ini dari Rusia. Namun, sumber-sumber Rusia kadang-kadang menyebutkan varian yang diluncurkan dari dasar laut, sebuah Poseidon yang bisa diposisikan terlebih dahulu di dasar laut dan diaktifkan dari jarak jauh saat dibutuhkan. Bayangkan ranjau Kaptor lama buatan Angkatan Laut Amerika Serikat saat Perang Dingin yang ditempatkan di dasar laut. Alih-alih torpedo biasa yang dilepaskan saat kapal selam musuh lewat, di sini yang dibahas adalah drone otonom bersenjata nuklir yang mampu menempuh ribuan kilometer untuk menyerang pesisir. Jadi konsepnya sangat berbeda. Keberadaan SCIF dalam bentuk nyata masih jadi pertanyaan. Tantangan teknisnya sangat besar. Anda memerlukan wadah tahan lama di kedalaman dan metode andal untuk mengirim sinyal aktivasi melalui ratusan meter air laut. Keyakinan bahwa reaktor dan sistemnya tetap berfungsi meski berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak aktif. Namun Rusia telah membangun kapal permukaan khusus yang tampaknya dirancang untuk operasi laut dalam guna mendukung program-program seperti ini. Citra satelit menunjukkan pembangunan fasilitas baru di Semenanjung Kola, termasuk bangunan penyimpanan kendaraan bawah air besar. Ngomong-ngomong, lubang bor Kola di Semenanjung Kola adalah lubang terdalam yang pernah dibuat. Itu juga salah satu video pertama di kanal ini, jadi silakan cek. Semua hal ini nyata. Namun, seberapa banyak kemampuan Poseidon yang benar-benar bekerja seperti dijelaskan masih jadi pertanyaan. Semuanya pun makin rumit. Rusia memiliki hubungan rumit dengan pengumuman militernya. Negara ini punya bakat rekayasa, sejarah desain senjata inovatif, dan industri yang mampu memproduksi perangkat keras canggih jika sumber daya dialokasikan. Media pemerintah Rusia sering menampilkan gambar konsep seolah produk jadi, melebih-lebihkan kemampuan, dan memperlakukan program pengembangan seakan sudah siap tempur. Mari kita mulai dengan hal yang bisa dikonfirmasi. Program pengujian ini tampaknya nyata. Intelijen Amerika Serikat mengakui telah melacak uji coba Poseidon sejak 2016 hingga 2023. Analis mencatat setidaknya 11 uji coba dari peluncuran model massa inert hingga uji prototipe bertenaga. Pembangunan Belgorod dan pekerjaan di Khabarovsk hanya masuk akal jika Rusia benar-benar serius ingin mengerahkan sesuatu. Citra satelit infrastruktur menunjukkan investasi jauh melebihi sekadar program di atas kertas. Pada Oktober 2025, Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia telah berhasil menguji Poseidon dengan reaktor nuklirnya diaktifkan untuk pertama kalinya setelah diluncurkan dari kapal selam. Jika benar, ini jadi tonggak penting bukti reaktor kecil itu berfungsi dalam kondisi operasional. Kata "jika benar" sangat penting dalam kalimat tersebut. Verifikasi independen klaim Rusia soal program militer rahasia hampir mustahil, sementara Putin punya insentif untuk melebih-lebihkan kemajuan. Meski sudah hampir 1 dekade ada pengumuman, slide bocor, dan segmen televisi bombastis, skeptisisme tetap kuat. Masih belum ada rekaman yang tersedia untuk umum yang menunjukkan Poseidon skala penuh melakukan misi dari awal hingga akhir. Tidak ada video yang menunjukkan salah satunya bergerak di kedalaman, tidak ada konfirmasi independen tentang jangkauan atau kedalaman operasi yang diklaim. Yang kita miliki hanyalah pernyataan dari pemerintah Rusia. Animasi computer-generated imagery dan foto memperlihatkan objek mirip torpedo dengan ukuran sesuai sedang dipindahkan di galangan kapal. Itu bukan berarti Poseidon itu palsu, hanya saja kita diminta untuk mempercayai banyak hal tanpa bukti. Beberapa analis menilai Poseidon lebih sebagai alat propaganda untuk menarik perhatian media dan membuat Barat gelisah, bukan untuk digunakan dalam perang. Televisi pemerintah Rusia sering menayangkan segmen pakar membahas penghancuran kota Inggris dan Amerika oleh tsunami radioaktif. Dilengkapi grafik awan jamur di atas New York dan London, segmen ini ditujukan untuk penonton lokal dan jurnalis asing. Pesannya, kami kuat dan berbahaya, jangan ganggu kami karena punya tsunami radioaktif. Juga ada pertanyaan soal prioritas. Membangun drone bawah air bertenaga nuklir mahal, teknis menantang, dan menyita banyak sumber daya. Industri pertahanan Rusia tertekan sejak 2022 akibat perang Ukraina yang menguras amunisi, kendaraan, dan personel. Aneh, bukankah perangnya cuma 3 hari? Setiap rubel untuk Poseidon berarti tidak dipakai untuk peluru artileri atau perbaikan tank. Jika program ini hanya soal kemampuan militer, seharusnya program ini dipercepat drastis atau diam-diam dihentikan untuk sistem yang lebih bermanfaat. Program ini berada di posisi tengah, terlalu menonjol untuk diabaikan, tapi terlalu lambat menunjukkan urgensi. Jadi, di mana posisi kita sekarang?
Poseidon kemungkinan memang ada dalam bentuk tertentu, meski tidak persis seperti yang digembar-gemborkan dan hampir pasti ada prototipe yang berfungsi. Teknologi reaktornya, meskipun menantang, dibangun di atas pengalaman puluhan tahun Uni Soviet dan Rusia dengan kapal selam berpendingin logam cair. Poseidon yang mampu menempuh jarak jauh, menyelam dalam, dan membawa hulu ledak nuklir ke target pesisir tampaknya sudah dalam jangkauan teknis Rusia jika belum dioperasikan. Namun senjata kiamat spektrum penuh seperti digambarkan propaganda Rusia melaju di lautan dengan kecepatan luar biasa, menyelam di luar jangkauan penangkal, dan melepaskan tsunami pemusnah peradaban sesuai perintah. Versi itu hanya ada di presentasi PowerPoint dan grafik televisi yang mungkin tak sepenting yang Anda pikirkan. Senjata seperti Poseidon dibuat bukan untuk digunakan, tapi agar orang percaya penangkalan nuklir adalah permainan psikologis. Penggunaan senjata nuklir akan menjadi bencana bagi semua. Sistem ini bergantung pada persepsi, kredibilitas, dan keyakinan bahwa pihak lain tidak menggertak. Kamu tak perlu senjata yang benar-benar mematikan, cukup yang diyakini musuh bisa menghancurkan mereka. Dalam konteks itu, Poseidon jadi lebih masuk akal secara strategis. Triad nuklir tradisional, interkontinental balistik misil di silo, rudal kapal selam siluman, dan bom gravitasi di pesawat strategis telah efektif selama beberapa dekade. Setiap bagian punya kerentanan dan kekuatan berbeda, sehingga sulit menghilangkan seluruh kemampuan balasan suatu negara dalam satu serangan. Bahkan jika kamu entah bagaimana berhasil menghancurkan setiap silo di darat, kapal selam itu masih akan tetap berada di luar sana menunggu. Kerentanan bersama itulah yang menjaga perdamaian, atau setidaknya sejauh ini telah menjaga perdamaian. Namun, Rusia semakin khawatir bahwa keseimbangan itu mungkin mulai bergeser. Teknologi rudal pertahanan Amerika terus berkembang. NATO telah berkembang ke bekas zona penyangga Soviet, dan kesenjangan militer konvensional antara Rusia dan Barat semakin melebar sejak akhir Perang Dingin. Menurut Moskwa, skenario terburuk adalah jika pertahanan Amerika mampu mencegat hulu ledak sehingga serangan mendadak bisa bertahan. Atau setidaknya membuat pemimpin Rusia khawatir bahwa Amerika mungkin menganggap serangan itu bisa bertahan. Banyak permainan pikiran dan paranoia tingkat 2 menciptakan ketidakstabilan berbahaya. Poseidon hadir sebagai respons terhadap ketakutan tersebut. Ini adalah sistem pengiriman yang tidak bisa disentuh pertahanan rudal karena tidak melewati atmosfer tempat interseptor bekerja. Sebuah Poseidon yang bersembunyi di suatu tempat di Atlantik adalah hulu ledak yang tidak bisa ditembak jatuh. Kecepatannya memang lebih lambat dari rudal balistik, bisa butuh hari atau minggu, bukan 30 menit, tapi itu tidak jadi masalah jika tujuannya pembalasan yang dijamin, bukan respons cepat. Dan ini sesuai dengan konsep Rusia yang lebih luas yang kadang-kadang disebut sebagai eskalasi untuk deeskalasi, meskipun istilah itu sedang diperdebatkan di kalangan analis barat. Poseidon bisa berfungsi sebagai penahan terakhir, senjata yang disimpan sebagai cadangan yang menjanjikan pembalasan yang menghancurkan. Bahkan jika pasukan konvensional dikalahkan dan sistem nuklir lainnya dilemahkan, kamu mungkin bisa menenggelamkan kapal selam kami, kamu mungkin bisa menghancurkan silo kami, begitu logikanya. Tapi Poseidon itu ada di luar sana, kamu tak bisa menemukan semuanya, dan ada dimensi taktis di sini. Sebagian besar diskusi membahas Poseidon sebagai penghancur kota, namun beberapa doktrin Rusia menyebut senjata ini bisa menargetkan instalasi angkatan laut. Pangkalan utama seperti Norfolk, San Diego, Yokosuka, dan Pearl Harbor adalah fasilitas militer sekaligus kota pesisir. Satu serangan Poseidon dapat menghancurkan infrastruktur penting dan membuat wilayah sekitar tak layak huni selama bertahun-tahun. Dua target, satu batu radioaktif besar. Disinilah pengendalian senjata penting dan mengapa Poseidon jadi masalah. Kerangka kerja pembatasan senjata nuklir strategis masih tergolong baru. Strategic Arms Reduction Treaty menghitung hulu ledak berdasarkan sistem pengiriman seperti Intercontinental Ballistic Missile, Submarine Launched Ballistic Missile, dan pembom berat. Setiap pihak mendapat jumlah hulu ledak tertentu dengan batas total. Sistem ini tak sempurna, tapi memberi transparansi untuk mencegah salah perhitungan. Poseidon tidak masuk kategori apapun, bukan rudal balistik, bukan rudal jelajah tradisional, dan tidak dibawa pembom. Perjanjian-perjanjian tidak mencakupnya. Rusia dapat mengembangkan dan menempatkan Poseidon tanpa memperhitungkannya dalam batas yang disepakati, sehingga menambah senjata megaton ke persenjataannya di luar batas yang ada. Ini memang tidak melanggar perjanjian, tapi sangat mengganggu stabilitas jika Rusia dapat menambah 30 lebih hulu ledak nuklir lewat Poseidon tanpa melanggar aturan. Apa yang mencegah mereka mengembangkan sistem lain tanpa terdeteksi? Apa yang bisa mencegah Amerika Serikat atau Tiongkok melakukan hal serupa? Lalu ada isu otonomi. Senjata nuklir biasanya butuh otorisasi manusia, dari keputusan politik hingga tindakan fisik untuk mempersenjatai dan menembakkan.
Tindakan pengamanan itu masuk akal karena konsekuensi kesalahan bisa sangat fatal. Poseidon membuat semuanya lebih rumit. Setelah masuk air, kendaraan ini beroperasi otomatis, tak bisa berkomunikasi di bawah laut dan bisa butuh berminggu-minggu untuk sampai ke tujuan. Instruksi apapun yang diprogram sebelum peluncuran akan menjadi seluruh otoritas komando kendaraan itu. Jika instruksi tersebut salah atau jika situasi berubah saat Poseidon sedang dalam perjalanan, tidak ada cara untuk memanggilnya kembali. Sebuah krisis bisa meningkat dan mereda beberapa kali, sementara Poseidon perlahan-lahan hanya berlayar menuju sasarannya. Para pemimpin politik mungkin saja bernegosiasi untuk gencatan senjata, namun senjata otonom bisa saja tiba beberapa minggu kemudian dan tetap menghancurkan sebuah kota. Dan ada paralel sejarah di sini. Selama krisis misil Kuba, Oktober 1962 kapal selam Soviet dekat Kuba hampir menembakkan torpedo nuklir ke kapal perang Amerika. Kapal B-59 putus kontak dengan Moskow selama beberapa hari dan diganggu kapal perusak Amerika Serikat. Ketika bom kedalaman latihan dijatuhkan, kapten kapal yang yakin bahwa perang mungkin sudah dimulai, ingin menembakkan torpedo nuklir. Persetujuan 3 perwira dibutuhkan. 2 setuju, tapi komandan armada Vasily Arkhipov yang ada di kapal menolak. Poseidon tidak memiliki seorang Vasily Arkhipov. Apakah itu membuat Poseidon lebih atau kurang berbahaya dibandingkan senjata nuklir tradisional? Itu adalah pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang jelas. Namun, ini berbeda karena hal-hal yang tidak bisa diatasi oleh pengendalian senjata saat ini. Jadi, setelah penjelasan panjang tadi, di mana posisi kita sekarang, Poseidon benar-benar ada. Kapal selam dan infrastrukturnya nyata, program uji coba sudah hampir 1 dekade, dan Rusia telah banyak berinvestasi, bukan proyek palsu. Soal apakah kendaraan aslinya mampu melakukan semua klaim propaganda Rusia, itu berbeda. Jawaban jujurnya, kita tidak tahu dan mungkin takkan tahu sampai benda itu digunakan atau tertangkap. Tak ada yang seharusnya mengharapkan hal itu terjadi. Yang kita tahu, Poseidon mewakili hal yang benar-benar baru. Selama 70 tahun, penangkal nuklir dibangun di sekitar sistem pengiriman rudal dan pembom yang bergerak melalui udara dan setidaknya secara teori dapat dilacak oleh radar dan satelit. Poseidon beroperasi di domain yang sepenuhnya berbeda, di mana metode deteksi masih kurang matang dan kerangka pengendalian senjata yang ada sama sekali tidak berlaku. Senjata ini dirancang khusus untuk memanfaatkan celah dalam pertahanan, perjanjian, dan imajinasi strategis musuh Rusia. Rusia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Tiongkok juga memperluas kemampuan nuklir dan investasi bawah lautnya. Amerika Serikat mulai mengeksplorasi sistem bawah air otonom. Tidak mengherankan jika pengiriman nuklir sedang dibahas di Pentagon. Teknologi seperti reaktor kompak, kendaraan otonom tahan lama, dan navigasi inersia canggih membuat Poseidon mungkin dan bukan hanya milik Rusia. Negara lain juga bisa membangun hal serupa dan jika Poseidon terbukti strategis, mereka mungkin akan ikut melakukannya. Saat ini, Poseidon masih jadi proyek utama Rusia dan lebih bersifat psikologis. Fungsinya untuk mengingatkan dunia bahwa Rusia masih mampu menimbulkan kerusakan besar pada siapapun yang mengancamnya. Tak peduli berapa banyak pencegat rudal yang dibangun Amerika atau seburuk apa kinerja pasukan Rusia di Ukraina. Senjata itu bisa saja berfungsi seperti yang diiklankan atau tidak, tapi ancamannya tetap efektif. Di suatu tempat di Kutub Utara, mungkin sekarang, Belgorod, kapal selam terpanjang dengan 6 tabung besar berada di luar sana, diawaki pria-pria yang tak bisa membicarakan tugas mereka. Membawa senjata yang bisa saja tidak berfungsi, menjalankan tujuan strategis yang belum tentu membuat siapapun lebih aman. Dengan pikiran tenang itu, terima kasih telah menonton.